Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1203 Penipu. Seolah-olah gila, tiba-tiba wajahnya memerah, mengatupkan giginya, dan duduk kaget. Kecepatannya pun hampir lebih cepat dari orang biasa, tidak seperti wanita hamil yang sedang hamil. Aku akan membunuhmu. Nyonya muda bagaikan melihat pembunuh ayahnya, dan langsung menangkap Suge, mencengkeram lehernya, dan Suge terkejut. Nyonya muda, ada apa denganmu? Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Ketika merawat pasien sebelumnya, dia menggunakan darah anjing untuk membuat simbol hantu, lalu menaburkan beras ketan, dan berpura-pura, lalu selesai. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan pasien yang begitu bersemangat. Suge berjuang dalam kepanikan dalam waktu yang lama dan tidak berhasil. Dia tidak tahu dari mana kekuatan nyonya muda ini, dia lebih kuat dari laki-laki. Suge dengan tidak berdaya mendorong nyonya muda dengan kencang, mendorongnya menjauh. Nyonya muda memiliki beberapa bekas darah di kedua sisi leher dengan kukunya. Melihat Suge yang berani melukai nyonya muda, Feng bungsu tiba-tiba menjadi marah. Kamu lancang. Pengawal. Feng bungsu memberi perintah, dan beberapa pengawal bergegas masuk dan menekan Suge ke tanah. Tuan Suge, aku menghormati kamu sebagai seorang guru, kamu benar-benar melukai istri aku, kamu benar-benar mencari kematian. Suge penuh kesakitan, aku difitnah, nyonya muda yang menyerang duluan. Thomas Kin mencibir ketika dia melihat ini, tahu itu akan menjadi hasilnya. Orang seperti Suge biasanya baik-baik saja, jika terjadi sesuatu, maka semua metodenya tidak berguna. Riman Feng bermata kejam, dan saat ini dia secara alami melihat bahwa Suge adalah seorang pembohong, dan berkata, Tuan Kin, lebih baik Anda turun tangan. Thomas Kin mengangguk, berjalan ke wanita hamil dan menyeka darah anjing dari perutnya. Tiba-tiba nyonya muda terduduk kaget seperti semula, bergegas menyerang Thomas Kin dengan cakar dan taringnya, seolah ingin menggaruk wajahnya. Thomas Kin mendengus dingin, memegang 3 batang dupa di tangannya, dan mengayunkannya. Pergi. Kepulan asap biru bertiup, dan Thomas Kin melambaikan lengan bajunya yang besar untuk membubarkan kepulan asap biru. Tidak tahu apakah salah lihat, gumpalan asap tampak seperti katak emas dan benar-benar dibuyarkan oleh Thomas Kin. Hanya dengan satu kata pergi, rasa tidak nyaman di wajah nyonya muda langsung hilang, dan saat dia berbaring telentang, dia ambruk di tempat tidur, berkeringat di sekujur tubuhnya. Dengan keringat dingin seperti hujan, perutnya berangsur-angsur mengecil, sekitar 10 menit, seluruh tempat tidur basah kuyup oleh keringat nyonya muda, dan perutnya kembali normal. Melihat pemandangan ini, ayah dan anak keluarga Feng tiba-tiba terkejut. Tuan Kin, kamu adalah dewa. Meski belum ditentukan hasilnya, namun tindakan Thomas Kin barusan mengejutkan semua orang, terlihat bahwa penyakit nyonya muda seharusnya tidak ada masalah. Thomas Kin berkata, pergi ke pasar barang antik dan beli 1 katak emas berperut besar kembali dan letakkan di posisi semula. Jangan jatuh kali ini, hati-hati. Kemudian pergilah ke kuil untuk meminta jimat Dewi Guanyin, dan pakaikan pada semua pria dalam keluarga. Di masa depan, keluarga Feng secara alami akan memiliki banyak anak dan diberkati. Mendengar kata-kata Thomas Kin, Riman Feng tampak seperti sedang menelan pil penenang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Memegang tangan Thomas Kin dengan erat, dia berkata dengan bersemangat. Dr. Kin, terima kasih banyak, aku benar-benar tidak mengenal orang penting sebelumnya, tidak tahu Dr. Kin masih sangat muda namun sangat hebat. Dr. Kin, kamu akan menjadi dermawan keluarga Feng aku di masa depan, dan aku pasti akan sangat berterima kasih. Thomas Kin tersenyum tipis, kamu tidak perlu berterima kasih, aku juga membantu karena memandang prilih. Riman Feng tertawa dan merasa senang. Tuan Kin,
Paman Gong dan aku bukanlah tipe orang yang melupakan budi. Anda telah memecahkan masalah kami. Kebaikan ini akan diingat dalam hati. Nomor telepon dan informasi kamu telah dimasukkan ke dalam kedua perusahaan kami. Iyayama masih dalam lingkup bisnis kedua perusahaan kami. Kamu tidak perlu membayar untuk toko manapun, dan semua konsumsi gratis. Meskipun Thomas Kin tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua keluarga ini, dapat dilihat dari tempat tinggal mereka dan kualitas hidup mereka bahwa keduanya jelas bukan karakter yang sederhana. Mereka juga sangat ikhlas, kalau langsung memberi uang akan sedikit klise, dan juga kurang tulus. Hal ini membuat Thomas Kin merasa cukup nyaman. Oke, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Tuan Feng atas kebaikan kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi aku. Tentu saja Thomas Kin tidak takut dengan purna jual, termasuk yang ada di keluarga Paman Gong, karena Thomas Kin bilang sudah selesai maka pasti sudah terselesaikan. Tidak ada kekhawatiran lebih lanjut di masa depan, jika ada masalah, Thomas Kin akan menyelesaikannya setelahnya. Thomas Kin dapat menjamin ini, baik untuk keterampilan medis atau Feng Shui. Setelah meninggalkan rumah Feng, Thomas Kin pergi ke rumah tante kedua dan membeli beberapa hadiah. Thomas datang. Melihat tante kedua hanya sendirian di rumah, Thomas Kin agak bingung. Di mana Vivin? Sepupumu membeli rumah baru dan sibuk mendekorasinya. Setiap hari pergi ke mall dan kelelahan. Thomas Kin tersenyum, dekorasi memang melelahkan, tapi dekorasi mengasyikkan dan membahagiakan. Meski melelahkan, tetap saja sangat menggairahkan. Tante kedua hendak memberi Thomas Kin buah ketika tiba-tiba telepon berdering. Hayo, Vivin, ada apa? Hah, pergi berbelanja denganmu. Aku tidak sanggup berbelanja lagi. Aku kelelahan. Ngomong-ngomong, sepupumu ada di rumah kita. Biarkan sepupumu pergi berbelanja denganmu. Baiklah, sepupumu bisa membantumu membawa tas, aku akan minta dia mencarimu. Setelah beberapa kata, tante kedua menutup telepon. Thomas, Vivin ingin melihat perabotan. Kamu menemaninya ya? Aku benar-benar tidak sanggup pergi berbelanja lagi, tidak sekuat yang muda. Thomas Kin tersenyum pahit, oke, serahkan ini padaku. Masalah lain mungkin tidak sanggup, sama sekali tidak ada masalah dengan kekuatan fisik. Setelah beberapa saat, Lin Vivin mengirimi Thomas Kin lokasi, dan segera Thomas Kin naik taksi dan pergi. Ketika sampai di mall, melihat Lin Vivin sudah sampai di toko furnitur dan sedang melihat-lihat furnitur. Kak, kamu datang dan lihat, bagaimana sofa ini? Lin Vivin menyukai sofa kayu solid, bingkai kayu solid, outsourcing kulit, merah anggur, terlihat sangat bertekstur dan sangat indah. Ya, sofa ini cantik. Thomas Kin juga menyukainya. Lin Vivin tertawa, ya, menurutku sofa ini bagus. Lin Vivin. Ketika keduanya sedang berbelanja, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Lin Vivin menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Nani Gong. Seorang wanita dengan usia yang sama dengan Lin Vivin menghampiri, mengenakan pakaian bermerek, mengenakan sepatu berlogo Gucci yang sangat besar, memegang tas Hermes, dan perhiasan yang sangat berkilau di tangannya, memberi orang perasaan seperti permata. Lin Vivin, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, tidak bertemu setelah lulus, kan? Bagaimana kabarmu sekarang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.